Ya. Kembali lagi bersama kami podcast SDK 1. SDK 1, Love, Care, and Share. Nah, saya Pak Eko. Dan saya Ibu Rina. Kami akan menemani Anda, anak-anak, orang tua, Bapak Ibu semuanya di dalam acara podcast SDK 1. Kita akan berbincang-bincang seputar SDK 1 bersama dengan guru-guru SDK 1. Oh ya, nanti perbincangan sebelumnya kalian juga bisa lihat di channel YouTube SDK 1. Betul. Nah, Bu Rina, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan siapa ya? Dengan siapa ya Pak ya? Kayaknya kita main tebak-tebakan dulu deh. Yuk, boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, yang di rumah juga kayaknya mungkin akan penasaran nih. Boleh Ibu menebak Rina juga. coba kasih clue-nya sedikit ya. Yang bersangkutan ini akrab dengan yang namanya spidol. Lalu Spidol. yang berikutnya Pak, senang sekali menggerakkan badan. Kira-kira siapa Pak Eko? Ini dua orang atau satu? Kita ada narasumber dua orang hari Dua ini. orang. Oh, Dua spidol orang. dan Menggerakkan gerak-gerak. badan. Kira-kira siapa coba Pak Eko bisa Spidol tebak, Pak? sambil gerak-gerak. Aduh, Nah, siapa Pak? kira-kira siapa ya? Sulit. Nah, Sulit kira-kira ya? Bu Rina siapa? Oke deh, nggak lama-lama ya Pak. Kita langsung segera panggilkan Oke. narasumber kita. Hari ini adalah Pak Agus dan Pak Frisko. Silakan. Yuk, Pak Agus, Pak Frisko. Silakan. Frisko. Silakan. Wah, selamat siang. Kalian duduk. Oh, kita kedatangan tamu Pak Frisko dan Pak Agus. Kalau ini dua orang guru yang saya kenal juga. Nah, tapi mungkin di antara anak-anak di rumah kelas 1 sampai kelas 3 mungkin tidak kenal dengan Pak Frisko. Kalau 4, 5, 6 pasti kenal. Kalau Pak Agus, wah ini mau udah TOP BGT. Tahu banget ya. Nah, kalau begitu kita kenalan yuk Oke, dengan Pak Frisko dan Pak Agus. Silakan dari Pak Frisko dulu. Halo, nama saya Bapak Frisko. Saya mengajar di SDK 1, saya mengajar SBD Seni Rupa. Oh, yang tadi spidol itu ya? Ya, itu dulu Pak. Dulu. Sekarang juga masih. Masih. Ya, saya juga mengajar di SMP BPK Panambaran sama menjadi guru bidang studi seni rupa. Oke. Silakan Pak Agus. Nah, ini dia. Ya. Halo anak-anak. Halo semuanya. Nah, tentu kalian kenal ya sama Bapak Pak Agus yang mengajar kalian untuk beraktivitas fisik ya, yang membuat tubuh kalian menjadi bugar dan segar ya. Bapak ngajar di SDK 1 ya sudah cukup lama kalau untuk ukuran pelayanan kita di sini ya. Oke, itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Frisko, Pak Agus. Saya pribadi sih sangat bangga ya memiliki rekan kerja Pak Frisko, Pak Agus yang selama ini selalu ya melayani kita semua gitu ya dalam bidang pendidikan. Ya, Oke. Pak. Pak Eko, Bu Rina, kami berdua diundang ke sini untuk apa ya? Rada-rada kaget juga ini. Ini Pak, jadi Bapak berdua Ya. mengundang sengaja ke podcast SDK 1 karena kami ingin tahu gitu bagaimana pengalaman Bapak berdua ketika menghadapi pandemi. Oke. Khususnya ketika Bapak berdua itu mengalami sakit tahun lalu, Betul. lalu bisa pulih, bisa sehat kembali. Boleh Pak, Iya. tolong ceritakan mungkin dari Pak Frisko dulu. Oke. Oh iya. Terima kasih Bu Rina untuk kesempatannya. Pengalaman pada saat tahun kemarin memang saya terkonfirmasi dan tidak menyangka ya, karena saya sudah berupaya untuk memproteksi diri dengan vaksin, dengan masker, ya disiplin lah hubungannya itu. Tapi awalnya sih ya ketika saya pulang itu kondisi badan kurang baik karena kebetulan hari itu saya hujanan terus saya beristirahat dan selang 3 hari kemudian itu hilang penciuman. Memang di malam itu saya nggak bisa tidur saat itu, nggak percaya kalau saya kena COVID
karena kan salah satu cirinya adalah hilang penciuman. Betul, Pak. Saya nggak bisa tidur sampai jam 2 dan kebetulan hari itu malam itu saya hanya sendiri di rumah. Anak dan istri saya kebetulan karena sebelumnya saya sakit, saya ada apa ya istilahnya, ada rasa udah ini anak-anak harus diungsikan dan istri juga diungsikan. Saya pikir takut kalau ada apa-apa mereka sudah saya ungsikan gitu. Tapi ternyata betul gitu ya. Dan malam itu saya mau beritakan istri juga nggak mungkin lah, karena di saat yang bersamaan ketika saya hilang penciuman itu istri saya bilang anak saya juga batuk dan panas ya. Saya bilang ini udah terpapar nih, saya bilang, pasti udah terpapar nih. Tapi saya nggak bilang. Saya berani bilang ketika pagi hari saat itu saya hanya WA, saya mau ke rumah sakit mau tes karena semalaman saya udah hilang penciuman saat itu. Istri bilang hanya ya udah berdoa supaya negatif udah. Saya bilang gini Bu, satu enggak mah, saya bilang satu yang harus pegang, kalau Tuhan memang izinkan ya udah saya terima. Kalaupun harus keluarga saya tetap terima, karena saya yakin saat itu kalau Tuhan izinkan itu semua, saya yakin Tuhan akan beresin semua juga. Itu yang pegangan saya saat itu. Dan sebelum 3 hari sebelumnya itu saya loyo ya, nggak enak badan segala macam. Tapi pagi itu saya semangat gitu. Maksudnya menghadapi ini Tuhan mau kasih sesuatu sama saya harus kuat. Saya berangkat santai banget lah. Pagi itu saya santai banget dan istri saya bilang semoga negatif. Saya bilang udah nggak usah bilang negatif atau positif. Tapi ya udah, kamu nyerah aja. Sekarang kamu jaga jarak di rumah sama orang tua saya, jaga jarak aja. Cukup. Anak-anak diungsikan ke dalam kamar semua. Kamu nggak usah keluar, makan tinggal minta sama mama aja nanti dikasih. Oke, akhirnya saya menerima hasilnya antigen saat itu positif. Dan saya dengan santainya bilang, saya kalau mau rawat gimana nih? Misalnya kalau kondisi saya menurun, kalau sakit memberi informasi, Bapak tinggal datang aja UGD. Kamar masih ada saat itu ya, kamar masih ada Pak. Oh iya oke. Akhirnya saya bilang saya positif, saya kabarkan keluarga, saya kabarkan Ibu Katrin saat itu juga sekolah saya selalu saya kabarkan. Yang agak berat orang tua ya, orang tua takutnya was-was. Tapi mau nggak mau saya harus bilang. Saya pulang, akhirnya anak saya bawa lagi ke rumah sakit, saya tes semua. Nah siang itu saya agak kalah, fisik saya agak menurun tuh karena ketika perawatnya bilang, Pak, anak-anak Bapak juga positif. Saya nggak tahan ketika saat itu siang itu lihat mereka. Saya parkiran, saya diem parkiran. Aduh, ini gara-gara saya. Nggak apa isinya nggak protokolnya nggak bener nih. Mereka jadi korban saat itu ya. Ya udah saya hadapi aja gitu. Saya hadapi. Akhirnya saya bilang, anak-anak kamu semua kena positif. Anak yang kecil nggak ngerti sih ya, yang perempuan diem aja, yang paling besar tuh diem aja. Istri saya diem karena dia PCR, tunggu besoknya lagi. Jadi kita putuskan ya udah sekeluarga kita isolasi mandiri. Kita isolasi mandiri, udah di rumah selama 2 hari atau 3 hari itu keadaan semakin menurun. Kondisi saya semakin menurun. Kecurigaan dari istri saya bilang, kok nafasnya terengah-engah? Enggak, saya bilang. Pada saat tidur tuh suara nafas saya udah kedengeran. Dari paru-paru itu ada yang nggak beres. Akhirnya di hari Minggu, saya ingat hari Minggu malam itu kita sibuk cari rumah sakit. Semua rumah sakit penuh. Ada rumah sakit yang dirujuk, kata istri saya, mau nggak di sini? Nggak mau. Saya nggak akan sembuh di sini. Nggak akan beres gitu. Terus gimana? Saya pengen di rumah sakit yang pertama kali saya tuju kan. Akhirnya entah gimana lah. Pagi-pagi itu subuh-subuh itu ada istri saya hubungi lagi rumah sakit. Kebetulan juga ada saudara juga bilang masih ada satu tempat lagi. Satu tempat ada. Oke, akhirnya direkomendasikan. Satu masalah pagi itu adalah saya kesana gimana, saya cari ambulan kemana, cari kendaraan gimana.
itu yang menjadi tantangan bagi saya. Kok gini amat ya sebenarnya. Akhirnya dari pihak rumah sakit bilang nggak usah pakai ambulan Pak, pesen Grab, nanti kacanya dibuka aja, jangan pakai AC. Karena kalau bisa pakai AC kemungkinan supir bisa kena, tapi kalau terbuka nggak Pak. Akhirnya ya kita ikutin instruksi itu. Pagi itu saya belum sarapan, belum apa, karena udah saya harus segera ke rumah sakit karena saturasi semakin turun kan. Istri nggak bisa nganter, udah nggak bisa. Akhirnya saya mundur, sempat terbesit, saya bakal lihat rumah saya lagi nggak gitu. Meninggalkan komplek itu, saya kesini lagi nggak sih gitu. Kebetulan saya dikawal sama kakak saya. Akhirnya saya masuk, menunggu, lumayan 3 jam lah di UGD itu karena kan ada persiapan yang disiapkan oleh mereka. Dan saat itu siang itu saya benar-benar nggak bisa jalan 5 langkah, saya capek, 5 langkah capek. Ronsen udah nggak kuat sampai 3 kali gagal ronsen sampai yang ketiga. Kebetulan ada teman saya di rumah sakit bilang tahan aja, biar paru-parunya kelihatan. Oke, akhirnya saya tahan ketiga, akhirnya bisa, akhirnya masuk. Ya proses jalan ya, yang menguatkan saya satu, mama saya bilang, mama mertua tuh, udah semua beres kok. Oke mah, makasih sudah. Spirit kan. Bapak saya telepon, udah pasti sembuh lah semuanya. Kamu kuat, iya. Terus akhirnya saya bilang gini, kalau saya terpuruk sama mengasihani diri sendiri, ini malah nggak akan sembuh saya bilang. Akhirnya saya lupakan keluarga, lupakan anak-anak saya. Jahat sih memang saat itu ya, tapi saya harus sembuh karena saya harus pulang yang tadi saya bilang Bu. Jadi saya harus pulang ke rumah lagi gitu, dan sampai pulang ke tempat lain gitu kan. Akhirnya itu menjadi spirit saya dan memang saat itu ada rasa apa ya, kok gini ya. Padahal saya sudah memprotek setiap pulang kerja saya selalu mandi bersih semua, tapi masih. Karena ada teman saya bilang kamu ngelawannya nggak kelihatan gitu. Akhirnya ya saat itu memang ada titik di mana saya nggak berdaya. Jadi saya sebagai kepala keluarga, masa sampai sini sih. Tapi dalam diri saya bilang di awal, kalau Tuhan kasih ini, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Dan saya berdoa, Tuhan selesaikan ini. Dan yang paling menakutkan itu, selama 3 hari saya nggak berani ke toilet untuk mandi. Nggak berani karena harus lepas selang. Itu 5 menit, udah nggak bisa. Oksigen harus pakai oksigen. Benar-benar harus oksigen. Jadi selama 3 hari saya ketakutan. Saya tahan yang namanya mau buang air kecil, saya tahan sampai bener-bener udah ini. Tapi kan itu kan minus cairan dalam tubuh itu masuk semua. Itu saya harus tahan karena saya takut, saking takutnya lepas oksigen. Tapi dokter bilang, Pak, hari ketiga biasanya pulih. Bener Bu, pulih. Bapak ini sebetulnya nggak parah, memotivasi lah. Dokter dan suster di sana sangat care banget sama saya dan oh ya Tuhan terima kasih, penyertaan kamu sampai sini, sampai saya dapat kamar nomor 1, kelas 1, nomor 1. Jadi saya hanya berdua di situ, luar biasa saya bilang, dengan view yang bagus. Wah, itu mulai ya Tuhan nggak ninggalin saya. Sampai pada akhirnya saya bisa pulih hari demi hari, walaupun banyak sekali tantangan saat itu, pemulihan itu banyak, tapi sampai saya bisa ada di sini, saya yakin Tuhan udah merancang semua gitu. Dan untuk kedepannya juga saya yakin Tuhan itu akan memimpin hidup saya. Amin. Seperti itu sih Bu. Luar biasa ya Pak Eko ya. Biasa. Kalau kita bayangkan kejadian waktu Pak Frisko, rasanya gimana gitu, mungkin sepertinya kita nggak kuat gitu ya. Tapi bersyukur ya Tuhan memberikan semua yang terbaik ya Pak. Ya, baik. Semua sudah Betul. lewat ya. Betul. Ya oke, kalau Pak Frisko udah cerita, mungkin sekarang dari Pak Agus nih cerita pengalamannya seperti apa Pak Agus? Terima Silakan, Pak. kasih Bu Rina, Pak Eko, Pak Frisko ya. Pengalaman ini terjadi awal Juni ya, sekitar tanggal 8.
Waktu itu keluarga kami terpapar semua ada 8, termasuk dengan bayi yang usia 4 bulan. Nah, ini satu, sebelum saya bercerita panjang lebar, saya ingin menekankan begitu Tuhan sangat sayang sama keluarga saya. Dari kami berenam, yang bayi 4 bulan itu puji Tuhan tidak menampakkan gejala terpapar. Padahal kontak sangat erat dengan papahnya, dengan mamahnya, dengan kami kakek neneknya, dengan keponakannya. Ya. Nah, kejadian waktu itu awal mula keluarga kami tahu ada yang terpapar adalah dari istri dulu. Istri yang awalnya sakit karena istri itu kan punya GERD, darah tinggi, ya. Nah, waktu itu dia mengalami sesak yang sangat berat, ya, terus demam, terus dia nggak bisa berjalan sama sekali. Waktu itu saya belum memiliki tanda atau gejala apapun. Saya merasa sehat, saya merasa fit, gitu kan. Hanya anak sudah mulai demam, ini dua-duanya ini sama cucu satu juga udah mulai demam. Saya belum merasakan. Nah, pagi itu saya membawa istri ke Elim untuk berobat. Nah, ketika berobat ke sana, dokter Elim menyarankan untuk dites. Nah, lalu diikuti saran dokter itu, istri dites. Dan selang beberapa saat hasilnya keluar, lalu istri dipanggil ke ruangan dokter. Dokter sudah memegang hasil tes. Lalu saya merasa heran, dokter itu kok menjaga jarak banget gitu kan. Kami ada di pojok sana, dokter ada dekat pintu gitu. Ada jarak sekitar 2 meter setengah gitu. Nah, lalu dokter menjelaskan hasil dari pemeriksaan itu. Dan hasil penjelasan itu dikatakan bahwa istri positif COVID. Nah, mendengar itu saya shock. Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang keluarga kami terima? Lalu dokter pun menyarankan saya untuk tes. Bapak juga harus tes. Ya dok, saya akan tes. Tapi saat ini saya akan bawa istri dulu pulang. Nah, setelah itu berangkatlah kami pulang ke rumah. Di perjalanan kami nggak banyak ngobrol, hanya saya katakan kepada istri, "Mah, nggak usah takut, sakit yang mama alami bukan aib." Ya, karena orang kan merasa kena COVID itu suatu hal yang memalukan, yang takut. Saya katakan, "Mah, nggak usah takut, bahwa sakit yang mama derita atau mungkin juga bapak itu bukan aib, tapi memang siapa saja bisa kena, tidak lihat usia, golongan, pangkat, dan status." Istri diam, "Mah, untuk selanjutnya kita lapor ke pengurus RT ya." "Jangan." Nah, istri, "Jangan Pak." "Kenapa Mah?" "Malu." "Oke, ya gak apa-apa, yuk jalan." Saya tetap berpikir bagaimana caranya supaya istri mau terbuka dengan keadaannya. Oke, istri jalan, lalu sampai di rumah saya ceritakan keadaan istri kepada anak-anak. "Nih mama seperti ini, kemungkinan bapak juga dan kamu ya terpapar juga." Saya lihat cucu saya yang 4 bulan, Tuhan jaga dia. Saya gak kebayang. Seandainya bayi itu terpapar, waktu itu belum ada berita satupun yang bayi terpapar. Yang baru dengar gosip-gosipnya di Jakarta ada bayi yang terpapar. Di Kota Bandung belum ada. Dan saat itu COVID-nya adalah Delta, di mana banyak menghasilkan orang-orang yang meninggal dunia. Mengerikan sekali. Saya usap cucu saya. "Tuhan, jaga mereka semua." Saya dalam tertekan
saya ceritakan ke keluarga, semua empati muncul ya dari teman-teman semua. Tapi nggak ada satu orang pun yang datang ke rumah. Kita komunikasi kontak lewat PA segala sesuatunya. Akhirnya saya katakan kemungkinan kita kena semua. Mulai saat ini kamu jangan beraktivitas, kamu tetap di rumah. Oke, sekarang Bapak masih kuat, Bapak akan ke apotek. Saya belikan vitamin-vitamin semua. Kebetulan kami tinggal tidak satu rumah kan. Saya drop di rumah, saya drop juga di rumah anak. Lalu makanan, beras, segala sesuatunya saya drop. Ini cukup ya untuk 2 minggu. Semua satu dropin, udah. Nah, saya masih tetap bingung. Ini gimana kalau seandainya nanti keadaan semakin parah? Tetap saya masih mencari, berpikir gimana solusinya supaya ketika ada apa-apa dengan keluarga saya, orang cepat menolong. Karena keluarga saya kan jauh-jauh, butuh jarak sekitar 1 jam untuk nyampe ke rumah. Nah, Pak Eko, Bu Rina, tengah malam jam 12, istri menunjukkan gejala yang sangat luar biasa. Napas istri sudah di leher. Waduh, ini gimana ini? Aku meminta tolong, gimana ini? Panik. Istri napasnya sudah pendek-pendek. Pak, mama nggak kuat. Tahan mama kuat. Mama kuat. Ini saya WA ke anak. Bapak bawa mama ke rumah sakit. Kamu HP harus on. Sok, perhatikan terus ya. Saat itu saya keluarkan kendaraan. Saya berangkat menuju IGD Santo Yusuf. Waktu itu jam 12 malam. Nyampe sekitar jam 1-an lah ya. Nyampe sana keadaan penuh. Di rumah sakit kami harus nunggu di luar sambil bawa surat rujukan dari rumah Elim bahwa ini nunggu kok kami nggak dilayani karena pasiennya banyak. Kami tunggu. Nah, akhirnya ketika giliran diperiksa, lalu memang kan dari sini udah bawa istri sudah positif kan, lalu ke sana dokter memeriksa, Pak nggak ada tempat di sini. Istri saya gimana dok, tolong dong ditolong sebentar, kasih pernapasan. Nggak ada oksigen nggak ada. Kami disuruh nunggu di ruangan yang di belakang satpam. Ruangan itu hanya kami berdua. Posisi seperti itu. Tuhan gimana ini? Sampai akhirnya saya mendatangi dokter, dok gimana? Bapak, istri bapak bisa melakukan isoman. Lalu saya katakan, dok berikan satu kekuatan buat saya supaya saya bisa dan mau melakukan isoman untuk istri saya. Karena saya ingin istri saya ditangani di sini. Nggak bisa pak, nggak ada penuh. Nah, akhirnya udah dok, tolong periksa istri. Akhirnya diperiksa pak, diperiksa ke lab, periksa paru, periksa jantung. Nah puji Tuhan, di paru itu tidak ada pneumonia, tidak ada plek penimbunan. Jantung bagus. Berarti sesaknya itu dari GERD. Dari GERD-nya itu yang naik ke lambung, sesaknya itu. Akhirnya jam 3 kami pulang ke rumah. Nah, besoknya saya mulai terasa demam. Aduh, ini demam gimana ya? Nah, saya udah punya janji di Elim jam 9 ngambil obat. Kan obat istri belum semuanya dapat. Akhirnya dengan di jaket parasit, tutup masker, saya pakai motor ke Elim untuk ngambil obat. Sebelumnya sudah WA-an sama petugas apotekernya ya, bahwa obat sudah ada. Datang ke sana, saya cek suhu tubuh. Apa yang terjadi? Bunyi ngok, semua orang lihat pak. Saya langsung mundur. Mundur pergi keluar. Karena orang lihat saya. Jadi kalau kita scan suhu, kalau normal kan nggak ada apa-apa. Ini bunyi pakai pengeras suara, wah, kaget. Akhirnya saya nyuruh satpam, Pak maaf bisa tolong ambilkan resep obat saya. Nah akhirnya satpam yang ambil, saya dapat, saya bawa saya ke Santo Yusuf lagi, karena ada obat istri yang
belum diambil, yaitu obat antivirusnya. Ke Santo Yusuf saya lewat belakang, nggak lewat scan, tapi saya udah jaga jarak dengan orang. Saya selalu di tempat terpencil, kasihkan langsung terpencil, sampai akhirnya dapat berangkatlah. Nah, pulang dari sana baru saya katakan, Mama nggak bisa menyembunyikan ini. Kita harus lapor ke RT, kita harus lapor ke Satgas supaya kita ada apa-apa ditangani. Lalu istri bilang, oh iya Pak, nggak apa-apa. Akhirnya saya lapor ke RT dengan memfoto foto hasil, lalu ke Satgas desa, saya laporkan juga. Nah, responnya bagus. Setelah itu saya dapat kontak dari puskesmas. Lalu saya dijemput, satu keluarga dijemput ke puskesmas semua. Lalu di PCR. Nah, hasilnya kami semua positif. Saya yang masih warawiri ke sana itu juga positif semua. Nah, akhirnya kita melakukan isoman semua, dan sampai setelah selesai isoman saya melakukan pemeriksaan lagi, dan puji Tuhan hasil pemeriksaan itu dinyatakan negatif saat ini. Jadi secara medis saya dan keluarga sudah negatif. Itu pengalaman saya, Pak Eko, ketika masa pandemi ini berat karena berjuang sendiri. Saudara yang kami kasihin pun nggak berani masuk ke rumah. Mereka jenguk tapi di luar, di kaca, gitu. Seperti itu. Mereka bawa makanan disimpan di luar pagar. Sedih sekali. Ya, seperti itu. Jadi saya bayangkan betapa sulitnya keadaan pada waktu itu gitu ya, Pak Frisco, Pak Agus gitu ya, ketika ada di suatu titik terendah, titik tersulit gitu ya, ketika menghadapi pandemi ini, ya bisa melewati semuanya gitu. Saya mau penasaran juga ya, ketika ada di titik terendah atau titik tersulit itu, kita sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari Pak Frisco. Saya kalau mungkin tadi dari pengalaman saya dari awal ketika kita udah di titik seperti itu, kita nggak bisa apa-apa. Saya satu pegangan saya Tuhan akan ketika Tuhan akan memberikan semacam ujian kepada kita, ketika kita menerima dengan rasa ikhlas atau rasa menerima lah ya apa yang Tuhan kasih, saya yakin Tuhan itu lagi mendewasakan kita untuk kita beriman kepadanya gitu. Apapun kesulitan, kalau kita dengan rasa syukur, keyakinan, ini akan selesai semuanya, pasti akan terselesaikan. Itu pengalaman saya yang ya betul kata Pak Agus tadi bilang, gak ada yang nolong, dalam arti mereka ingin menolong tapi mereka juga takut terpapar. Nah itu yang sampai saya saat ini, oh iya, Tuhan selalu menyertai saya, keluarga saya. Apa yang menjadi ketakutan saya tidak terbukti. Tuhan punya rencana, dan hal ini menjadi pengalaman hidup saya. Mungkin kalau kita ada masalah, kita libatkan Tuhan. Itu saja sih. Oke. Nah, tadi itu Pak Eko, pengalaman pribadi tentang hubungan saya dengan Tuhan, keluarga terutama ya, ketika menghadapi cobaan ini, di mana manusia menolak, di mana rumah sakit menolak keluarga saya, di mana keluarga tidak mau datang ke rumah. Kami sekeluarga berjuang sendiri antara pribadi kami sama Tuhan. Kami punya ada di 1 Korintus 10 ayat 13, Pak. Saya bisa bacakan di sini. Ini salah satu ayat yang menguatkan kami sekeluarga. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu binasa. Kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu bisa menanggungnya. Luar biasa. Imani itu. Ketakutan yang luar biasa, kesendirian. Ketika iman kita sudah mulai bergerak dan yakin, maka semuanya menjadi biasa. Tidak ada ketakutan lagi. Ikhlas lalu menjalani itu semua. Dan puji Tuhan, Tuhan nyatakan dengan benar bahwa apa yang Tuhan katakan dari 1 Korintus 10 ini saya alami sendiri. Kami sekeluarga bisa kembali pulih, bisa kembali beraktivitas. Itu Pak Eko, mungkin Bu Rina, Pak Frisko. Ya, puji Tuhan ya, Bapak, Pak Eko. Luar biasa ya kita mendapatkan cerita pengalaman yang menakjubkan ya. Kita sendiri nggak tahu kalau kita posisi di seperti bapak-bapak ini kuat atau enggak gitu. Tapi yang saya yakini bahwa setiap kita pasti pernah mengalami kehidupan di titik terendah. Betul ya Pak? Ya, betul. Titik terendah. Tapi ya mungkin titik terendah masalah kesehatan bisa, masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, masalah apapun itu. Tapi percayalah bahwa ketika kita ada di titik terendah sekalipun, tetap ada satu sosok yang selalu setia menemani kita. Dia yang memberikan kekuatan sama kita, dia yang menolong kita, sehingga akhirnya kita bisa kuat berdiri ya Pak. Orang bisa meninggalkan, tetapi ada satu sosok, satu pribadi, yaitu Tuhan kita. Nah di momen Paskah ini kita kembali diingatkan tentang karya Tuhan yang besar tentang penebusan, menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Jadi janganlah kita menyanyiakan pengorbanan Tuhan kita yang telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Seperti ayatnya ada tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Eko, silakan Pak. Terima kasih untuk Pak Frisko, Pak Agus, Bu Rina juga, yang kita semua saling menguatkan. Ya, kita harus saling berbagi ya, supaya kita di masa-masa pandemi ini bisa saling menguatkan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Frisko, Pak Agus, untuk kita bisa saling berbagi di acara podcast SDK 1. Nah, sebelumnya kita mau ini dulu sapa lagi ya dengan podcast SDK 1. Nah, SDK 1 Love, SDK 1 SDK 1 Love, Care, Share. Oke, siap ya. Ya. Oke. Podcast SDK 1 SDK 1 Love, Care, and Share. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan podcast kami. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Simak terus YouTube channel SDK 1. Kita akan selalu berbagi dengan kalian semua. Dadah. Sampai jumpa. Nah, tapi sebelumnya hari